Kuliah itu tuh mahal, kuliah itu tuh susah. Apalagi ya, penasaran kan? Nah, kita akan bahas 5 hal mitos kuliah IT. So, check it out. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, dosen Wisnu. Kali ini kita akan bahas 5 hal mitos kuliah IT. Bahas yang pertama, mitosnya yaitu kuliah IT itu diisi dengan anak cowok saja. Artinya, apakah kuliah IT itu mahasiswa semua? Menurut pengalaman saya dari tahun 2010 yang ajar, rasanya tidak ya, karena setiap kelas yang saya ajar itu rata-rata berisi 30-40 mahasiswa. Pernah juga saya mengajar sampai 48 mahasiswa, hampir 50. Dari keseluruhan rata tersebut cukup banyak mahasiswi yang masuk ke kelas saya. Jadi kurang lebih hampir 30%, bahkan pernah saya mendapatkan hampir 50-40%. Nah, memang kuliah IT yang diisi sama para mahasiswa dan mahasiswi ini sudah cukup berimbang ya. Lagi pula juga bahwasanya sekarang kesetaraan gender. Nah, jadi yang terpenting buat kamu yang wanita, tidak perlu khawatir kalau misalkan ketika nanti kamu ingin berkarir atau kamu kuliah di IT, nggak usah khawatir karena pasti ada kan temennya. Oke, nah pengalaman saya juga waktu saya bekerja, teman-teman, saya juga pernah mendapati beberapa rekan saya yang memang mereka itu dari wanita. Jadi pernah saya punya anak buah wanita, lalu teman satu kolega saya juga wanita, dan juga atasan saya juga pernah dapat seorang wanita. Mereka semua itu secara profesional cukup baik di bidangnya, dan mereka juga wawasannya juga cukup tinggi, pintar, dan juga memang tidak kalah saing dari kami kaum pria. Terus juga teman-teman, bahwasanya di perkuliahan di IT itu memang terbuka peluang yang sama besar untuk kamu memang senang bergelut dan mencintai tentang dunia IT itu sendiri. Jadi saya rasa untuk teman-teman yang merasa bahwasanya apakah kuliah itu seperti kuliah-kuliah lainnya, karena terkadang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya ambil contoh teknik industri ya, katakanlah teknik mesin saja yang mungkin dulu sudah kita tahu banyak banget diisi sama para mahasiswa. Saat ini saja mereka sudah banyak diisi para kaum wanita yang memang senang di dunia industri. Lalu juga dahulu mahasiswa yang ingin ngambil perkuliahan jurusan psikologi juga merasa mungkin minder, karena bisa jadi stereotip di masyarakat bahwasanya kalau untuk kuliah psikologi itu hanya untuk kaum wanita. Tapi saat ini juga sudah seimbang. Nah, begitupun dengan IT, apalagi IT dari awal memang terbuka untuk umum, untuk segala usia yang ingin mencintai dan mendalami tentang teknologi job. So buat kamu yang ingin kuliah di IT, khususnya wanita, gak usah khawatir, kami para dosen dan para trainer di dunia IT akan membimbing kamu semua, jadi gak usah khawatir. Dan buat teman-teman yang masih kuliah IT, gak usah minder, berapapun semester kalian, jadi tetap semangat untuk kuliah IT. Jadi untuk jawaban yang mitos pertama ini saya rasa salah ya. Yang kedua, teman-teman, mitosnya apakah kuliah IT itu hanya belajar pemrograman saja ataupun coding saja? Jadi jawabannya salah banget ya, karena di waktu kamu kuliah IT di kampus, kita nggak hanya belajar tentang pemrograman saja. Jadi pemrograman saja itu bagian daripada mata kuliah IT. Jadi dari mata kuliah IT itu juga banyak mata kuliah lainnya, seperti kayak kalian teman-teman khususnya belajar tentang mata kuliah tentang logika pemrograman. Itu nggak tentang artinya belajar tentang pemrograman, tapi bagaimana teman-teman belajar tentang logika, menganalisa jalannya pemrograman tersebut. Jadi nggak ngomongin. Dan juga teman-teman juga belajar tentang namanya hardware dan software, terus juga manajemen sistem, dan juga ada namanya sejarah, terus juga belajar tentang undang-undang teknologi. Kita tahu bahwasanya tentang teknologi itu ada undang-undang IT
pada dari revisi di tahun 2016, dan juga teman-teman belajar tentang hak kekayaan intelektual. Karena kenapa? Karena dunia IT sendiri semua sudah karena di dunia IT sendiri semua sudah terdigitalisasi. Jadi semua komponen masyarakat sudah menggunakan IT sebagai bagian dari mereka, sehingga mereka perlu perlindungan hukum baik daripada jasa mereka, produk mereka, maupun juga tentang merek maupun brand mereka itu sendiri. Selain itu teman-teman, pemrograman itu hanya bagian daripada kuliah itu sendiri. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, meskipun teman-teman merasa kesulitan untuk belajar pemrograman, tentunya ditunjang dengan para dosen-dosen, para asisten lab, kakak kelas, dan juga silabus dan materi-materi diberikan di kampus. Tentunya teman-teman akan bisa mengikuti mata pembelajaran tersebut sendiri. Kenapa? Karena memang hakikatnya dalam sebuah sistem informasi itu kita mengenal namanya input, proses, dan output. Input, proses, dan output sendiri tentunya berkaitan tentang pembuatan sebuah sistem informasi yang baik, di mana pembuatan sistem informasi yang baik sendiri itu satu komponen pemrograman. Jadi bisa jadi teman-teman merasa kesulitan, tapi dengan yang saya bilang tadi sebelumnya, kalau teman-teman merasa belajar dengan lebih baik, terus juga belajar lebih rajin, bersama dengan para teman-teman yang lainnya sudah paham, terus juga para senior, para kelas, asisten lab maupun para dosen, teman-teman akan bisa menguasainya. Jadi untuk mitos yang kedua ini saya rasa salah banget ya. Jadi jangan takut teman-teman untuk belajar di IT itu sendiri. Yang ketiga, apakah kuliah itu harus punya komputer ataupun gadget yang canggih? Nah, ini yang menjadi persoalan di kita. Saya seringkali mendapatkan mahasiswa saya itu punya laptop yang mahal harganya, tapi ketika diproses untuk bidang IT seperti pemrograman tuh terasa lambat atau lemot menyebutnya. Ternyata faktornya itu mereka salah beli komponen teman-teman, karena mereka salah komponen atau spesifikasi data tersebut. Bisa jadi mereka berpikir bahwasanya kalau misalkan laptopnya itu ada embel-embel gaming, maka laptop tersebut laptop yang paling top, atau laptop paling canggih, atau laptop yang paling cepat. Padahal enggak juga. Kita lihat tahu speknya. Karena teman-teman kalau misalnya kalian nanti kerja di dunia IT, itu kebanyakan para programmer itu menggunakan itu ya minimalis, karena mereka banyak itu mobile. Jadi kalau misalkan saya compare sama para mahasiswa atau mahasiswi, itu banyak kan mereka menggunakan laptop yang besar-besar yang kayak gaming, karena mereka merasa bahwasanya laptop tersebut bisa mempunyai performance ataupun prosesor yang cukup advance. Padahal enggak juga teman-teman. Tadi kembali lagi kita lihat bahwasanya contohnya SSD sama HDD. Seringkali laptop itu lemot bukan karena masalah haramnya paus 8 maupun 16 GB, tapi bisa jadi gara-gara mereka menggunakan masih HDD. Sedangkan kita tahu misalnya SSD itu kecepatan 10 kali lebih cepat, atau bahkan cukup cepat dibandingkan hanya teman-teman mengganti komponen memori RAM saja gitu. Dan yang kedua, prosesor. Bisa jadi laptop yang satu prosesornya Core i5, bisa lagi Core i7. Nah, bisa jadi hampir sama kecepatannya gitu, locking sistemnya dan multi threadingnya dan sebagainya. Kenapa? Karena di prosesor ini Core i5 nya belum tentu kalah dengan Core i7. Kita perlu lihat teman-teman di benchmarknya Core i5 ini Core i5 generasi berapa. Bisa jadi Core i5 gen 10, terus yang satu lagi Core i7 tapi gen 3. Nah, itu kan cukup bisa berimbas kecepatan dalam menggunakan prosesor tersebut. Jadi teman-teman harus tahu juga, ini saya spek komputer itu spek komputer prosesor berapa, tapi versinya atau gen berapa. Dan juga teman-teman harus tahu juga ya bahwasanya nggak perlu mahal, nggak perlu canggih. Yang penting kalian teman-teman harus tahu spesifikasi yang pas untuk kebutuhan teman-teman waktu kuliah ataupun sedang kuliah saat ini juga. Oke, jadi yang apakah mitos ini tentang pembelian atau penggunaan laptop atau gadget yang canggih itu diperlukan untuk di dunia IT atau kuliah IT, saya rasa enggak ya. Yang keempat,
apakah kuliah IT itu susah lulusnya? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama teman-teman. Lulus atau tidak lulusnya teman-teman itu tergantung dari strategi teman-teman itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak punya strategi untuk kuliah dengan baik, dengan bijak, maka teman-teman juga akan mengalami kesulitan untuk lulusannya gitu. Jadi teman-teman sedikit harus tahu bahwasanya teman-teman ini kan normalnya kalau S1 itu 4 sampai 4,5 tahun. Nah, kita ambil 4 tahun. Jadi di dalam 4 tahun itu ada 4 tingkatan ya. Jadi ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Di tingkat itu ada 2 semester biasanya. Ada semester 1, semester 2, 3, 4, selanjutnya. Nah, biasanya di untuk tugas akhir maupun skripsi biasanya ada tingkat 3 maupun tingkat 4. Jadi teman-teman juga harus atur tuh manajemen waktu kalian ya. Biasanya pengalaman saya waktu jadi mahasiswa maupun mengajar dosen, biasanya tingkat 3 tingkat 4 itu bagian krusial. Kenapa? Karena di tingkat 3 tingkat 4 itu biasanya teman itu selain sudah banyak tugas, lebih banyak praktikal yang digunakan, banyak praktikum, teman-teman juga harus direpotkan atau mungkin sudah banyak waktu yang perlu disiapkan untuk menuju kelulusan tersebut. Jadi seperti kayak teman-teman harus memperbaiki nilai, seperti mengulang kelas jika teman-teman perlu mengulang kelas, terus juga teman-teman juga harus mengajukan surat untuk skripsi, terus juga sering-sering berteman dengan dosen pembimbing, dan itu juga butuh waktu. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman ingin lulus lebih cepat, ya ikuti saja aturan mainnya, dan ketika tahu aturan mainnya teman-teman juga harus bijak mengatur. Kelulusan itu sangat didambakan sama orang tua kalian. Jadi ketika kalian lulus lebih cepat, kalian lulus normal dengan waktu yang normal, tentunya orang tua kalian akan sangat senang. Kenapa? Karena biayanya tidak akan bertambah menjadi lebih besar, dan mereka sudah merasa bangga sudah memuliakan anak mereka sampai menjadi seorang sarjana. Jadi itu kebanggaan bagi orang tua kalian. Jadi teman-teman jangan tetap semangat, tetap kuliah yang baik, dan atur waktu kalian dengan bijak. Yang kelima, apakah kuliah itu mahal? Nah, mahal ini tergantung jawabannya teman-teman, tergantung perspektif kalian masing-masing. Bisa jadi satu semester ya, apakah 5 juta itu cukup mahal bagi kalian, ataukah misalkan 15 juta itu cukup mahal, ataukah misalkan 23 juta itu cukup mahal buat kalian. Jadi tergantung perspektif masing-masing, tergantung kalian atau waktu untuk mengambil ataukah membeli sesuatu yang diperlukan bagi menunjang kebutuhan kalian di kuliah tersebut sendiri. Oke, jadi sebagai contoh teman-teman, waktu kalian nanti atau misalkan kalian sedang kuliah, kalian harus tahu betul biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Jadi seperti kayak biaya mata kuliah, biaya praktikum, terus juga tentunya biaya yang menunjang untuk kalian nanti kelulusan, seperti kayak biaya untuk skripsi, terus tugas akhir, terus PKL ya. Itu teman-teman harus atur agar dapat kosnya lebih efisien. Dan juga bahwasanya kuliah IT itu saat ini sudah cukup banyak ditunjang. Kalau kalian ingin belajar tentang pemrograman, database, networking, itu semuanya udah ada di internet, dan saya pastikan bahwasanya kuliah IT itu nggak mahal, karena saya juga dulu waktu kuliah itu cukup bisa mengatur kos saya untuk kuliah IT dibandingkan teman-teman yang memang nggak bisa atau sedikit boros untuk kuliah IT sendiri. Kenapa? Karena kuliah IT itu teman-teman contohnya aja, waktu itu pas saat saya mengambil skripsi tema tentang iris mata, itu saya semuanya dari internet. Jadi bahkan softwarenya pun saya dapatkan dari internet karena berbasis open source. Atau teman-teman kalau yang tahu di dunia IT, open source itu artinya license saya itu untuk umum. Jadi teman-teman tidak perlu membayar license yang berlebih. Tapi memang ada beberapa license yang teman-teman mungkin harus bayarkan karena berkaitan dengan share license
seperti kalian misalkan operasi sistem menggunakan Windows yang harus dibayar. Saat ini pun sudah ada Windows 10 yang update maupun keras dari internet, tapi juga menggunakan untuk komputer menggunakan Microsoft Word yang memang berbayar. Tapi kalau misalnya teman-teman beli laptop yang sudah all included dengan seluruh license tersebut, Microsoft Office dan sebagainya, maka itu sudah menjadi suatu keuntungan buat teman-teman semuanya ya. Jadi kembali lagi teman-teman, apakah kuliah itu mahal tergantung kalian perspektifnya dan tergantung kalian mengatur budget untuk kalian itu sendiri. Oke teman-teman, itu 5 hal mitos kuliah di IT. Nah, semoga 5 hal mitos tersebut sudah terjawabkan buat kalian semua dari saya. Tentunya semoga yang saya berikan memberikan inspiratif, edukatif dan positif. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya demi kemajuan Indonesia tercinta dengan cara komen, like, share, dan subscribe. See you, bye-bye.